Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk melembutkan hati kita dan Allah kiranya memberikan nur cahaya hidayah bagi ma'rifatul jawarih, anggota fisik kita, badan, tangan, kaki dan seluruhnya itu, dan ma'rifatul qalbi, hati kita mengenal kepada Allah dengan dekat. Kita awali tema kultum ini dengan apa isi Al-Quran. Ada 4 tema pokok besar isi kandungan induk Al-Quran. Untuk itu, simpelnya kita bacakan dulu suratul Fatihah 1 kali atas segala niat yang baik dan niat yang disampaikan oleh Pak Hairul di awal pembuka. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Apa isi Al-Quran? Tanda tanyanya 3 kali. Jawaban, ada 4 tema pokok besar isi kandungan Al-Quran. Kan kita manusia ini bertanya-tanya, mulai dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran, ada 6.666 ayat. Ada lebih dari 500 halaman Al-Quran. Ada 114 surat Al-Quran. Lalu apa isinya? Diawali dengan Bismillah, lalu ditutup dengan surat An-Nas. Sesungguhnya ibu bapak anandaku tercinta, Allah sudah berikan simbolik. Apa itu simbolik? Simbol bahwa di mana Allah sudah sampaikan itu pada ayat pertama dalam untaian cintanya Al-Quran. Itu di surat Al-Fatihah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dimulai dengan kata ba, bis, lalu huruf ba, lalu disambung dengan sin, diakhiri ditutup dengan surat sin, An-Nas. Bismillahi dimulai dengan huruf ba isi Al-Quran, baru ditutup Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Huruf sin yang terakhir penutup huruf Al-Quran dimulai dengan huruf ba. Maka Al-Fatihah adalah kunci bagi orang yang mengerti bahasa Arab dan dia mau belajar membuka diri. Al-Fatihah, maka kita ingat dengan Muhammad Al-Fatih, juru kunci penaklukan perang salib. Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Nah, saya tidak akan bercerita panjang tentang ini, Konstantinopel, tidak bercerita panjang tentang makna surat Al-Fatihah sebagai kandungan Ummul Quran, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Saya ingin fokus ke tema ini dulu karena waktu kita singkat. Sudah berjalan 4 menit. Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti anakku semua kalau waktunya lebih tolong dikode ya Pak Argari ya. Jadi apa isi Al-Quran? Ada 4 tema pokok besar isi kandungan Al-Quran. Disebut dengan tema pokok besar. Pokok itu kan pohon. Ada akarnya, ada batangnya, lalu ada ranting-ranting. Jadi secara garis besar isi kandungan seluruh Al-Quran ada 4. Yang pertama, ibadat. Rubu'ul ibadat adalah
ibadah ritual kepada Allah. Yang kedua, muamalat. Muamalat itu adalah hukum, sosial, budaya, ekonomi, politik. Nah, yang dua ini biasa kita sebutnya, yang pertama hablum minallah, yang kedua adalah hablum minan nas. Dua. Yang ketiga, muhlikat. Muhlikat adalah bahaya yang merusak amal manusia. Jadi dalam bahasa UKS sederhananya agar nyambung dengan anak-anak SMA ini, muhlikat itu adalah sakit hati, penyakit hati. Andai ini dibawa dalam hidup, maka mumet menjelimet. Nggak ada bahagia-bahagianya hidup. Nggak ada selalu kita melihat sisi negatif. Kok begini ya? Kok begitu ya? Kok mendadak ya? Kok dinas begini ya? Nggak ada selesainya. Dan ini Bapak Ibu tidak bermaksud untuk berbicara tentang siapapun dan berbicara tentang oknum manapun. Ini adalah kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Ihya menghidupkan nurani yang terlelap. Jadi ciri orang ikhlas itu, nih langsung nih karena sudah berjalan 6 menit. Ciri orang ikhlas itu dia bahagia dalam hidupnya. Nah, ayat yang kita baca tadi itu ada di surat An-Nahl surat 16. Ayat yang pertama sesuai dengan tema kita ini adalah ayat 42. Alladzina sobaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang bersabar. Hatinya bersabar, fisiknya bersabar. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri, menggantungkan harapan, cinta, cita-cita, dan seluruh niat-niat masuk ke perguruan tinggi favorit untuk kelas 12. Maka bergantunglah hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu, waktunya sudah 7 menit 35 detik. Apakah saya lanjut atau dicukupkan? Lanjut. Baik, Pak Jo. Terima kasih. Ini wakil kurikulum yang berbicara dan ada perwakilan guru. Insya Allah saya lanjut. Nah, ayat kedua, Bapak Ibu, kita akan melihat berkaca pada diri kita. Ayat kedua itu, tatkala Ananda tadi membaca di ayat 49 ayat 50 surat An-Nahl itu, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepada Allah, milik Allah, semua isi langit dan bumi bersujud kepada Allah. Suka tidak suka, rela tidak rela. Muslimkah dia atau non-muslim? Dia beriman kepada Allah atau tidak? Dia kaya atau miskin? Dia pejabat atau bukan pejabat? Dia orang tua atau dia anak? Dia siswa atau guru? Semua bersujud kepada Allah. Wal mala wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Malaikat, semua yang melata di bumi, dan mereka tidak takabur sombong kepada Allah. Tentu dengan apa yang dia miliki. Pak Hairul juga nih, maaf saya tidak mau menyebut nama oknum lain, saya sebut diri saya sendiri untuk mengingat saja. Tidak boleh sombong dengan ilmunya. Mbak boleh sombong dengan Arabic Al-Quran trainingnya. Tidak boleh sombong dengan YouTube UKS TV Khairul Sareh Siregarnya. Tidak boleh. Pak Hairul tetaplah Pak Hairul. Pak Hairul adalah bagian dari buih-buih cinta yang ada di SMA Negeri 34 Jakarta. Saya lanjut ayat yang berikutnya. Itu ada di ayat 66. Inti dari ayat ini cukup panjang, namun saya sampaikan kesimpulannya itu. Dan sesungguhnya pada hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kamu manusia. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perut, berupa susu murni antara kotoran dan darah
yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Saya garis bawahi Bapak Ibu untuk diri kita semua. Khalisan sa'igal lisyaribin. Mimbaini farsin wadamin labanan khalisan. Khalisan itu ikhlas, bersih. Maka al-ikhlas memurnikan keesaan Allah. Jadi Allah menggambarkan orang ikhlas itu, orang yang bersih itu, satu, Allah memberikan ibarat dari hewan ternak yang di dalam perutnya itu ada darah, ada kotoran. Lalu di antara perutnya itu keluar satu susu murni. Khalisan, yang ikhlas, murni, syaigon lisyaribin, mudah ditelan. Mudah-mudahan kita bagian dari orang yang ikhlas. Cirinya tidak lagi bertanya, kok ini dadakan ya? Kok dinas begini ya? Kok ini ya? Kok ini ya? Untuk evaluasi, yes. Untuk nalar kritis, yes. Tapi untuk mencela atau mengkerdilkan atau mengecilkan pekerjaan orang lain sekecil apapun itu, no. Pak Hairul katakan no. Tidak selama-lamanya. Lanjut, isi Al-Quran yang keempat ini. Isi Al-Quran yang keempat ini adalah setelah kita tahu tadi ada hablum minallah ibadah, hablum minannas sosial, lalu ada muhlikat bahaya yang merusak amal kita. Nah, termasuk yang tadi mengeluh itu. Nah, nanti baca ajalah di Gelora Cinta Bu Guru, hidup manusia indah, menikmati hidup indah pada waktunya. Trilogi novel pendidikan. Nah, yang keempat dari isi Al-Quran secara keseluruhan itu adalah obat hati, munjiat, amal hati. Dalam bahasa Bu Guru, dalam trilogi novel pendidikan itu, dia mengatakan munajat cinta. Sebagai penutup, dari munajat cinta ini manusia akan sampai pada derajat ini. Andaikan itu siswa. Nah, ini Bapak ngomong ke siswa nih ya. Bapak ngomong ke siswa dan lihat nanti di YouTube. Insya Allah yang bikin resume nilai PAI-nya minimal 90. Resum. Apa kata kunci terakhir? Bapak ingin memberikan ibarat. Andai tadi Allah memberikan ibarat bagi kita di surat An-Nahl ayat 66. Bagaimana susu ikhlas keluar dari antara kotoran dan darah dalam perut hewan. Maka dalam hal ini Bapak ingin memberikan kiasan dari Hatus Sanibari yang terdalam untukmu wahai anandaku tercinta. Apa kiasannya? Sedekah ikhlas seperti orang buang hajat. Bapak ulang, sedekah ikhlas seperti buang hajat. Tatkala seseorang membuang kotorannya di toilet, maka dia tidak akan pernah lagi menangisi kepergian itu. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya masih bagian dari Hairul yang biasa aja ya, kita tertawa, kita senang. Nah, jadi andai kita bersedekah demikian, andai kita beramal sholat demikian, andai kita pernah berbuat kebaikan demikian juga. Dan insya Allah itulah kita ciri berkaca ke dalam. Dan insya Allah hadis penutup di dalam Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah ini, maka ajabat li amril mu'min idza kana musibah sabara wa idza kana ni'mah syakara. Istimewa orang yang beriman, istimewa, beautiful girls, handsome for ladies, salah ya, for gentlemen. Ini biar masuk dengan anak-anak muda SMA aja nih. Istimewa manusia itu apabila satu, jika dia ketemu musibah, ketemu waktu yang kepepet, datang dari surat perintah dinas mendadak. Ini Bapak bukan bela-belain dinas atau bela-belain Pak D ya. Kita bicara kenyataan saja. Realitas. Idza kana musibah, kalau dapat musibah, sabara, iya sabar. Sabar itu aktif bukan pasif. Di lain waktu kita akan berbicara itu khusus.
Yang kedua, wa idza kana ni'mah, apabila ketemu nikmat. Ya Allah, Pak Hairul ganteng ya. Makasih, alhamdulillah. Pak Jo keren banget. Alhamdulillah. Bu Umi itu keibuan. Syakaro. Yang ngaji tadi itu anaknya Pak Ibnu. Syakaro. Alhamdulillah, bersyukur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita dapat mencapai sedekah ikhlas. Sedekah tidak hanya berbentuk materi. Sedekah sama dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Nanti di lain waktu kita akan berbicara itu. Sedekah ikhlas seperti buang hajat adalah satu dari tema penting yang kita ambil pada momen apa isi Al-Quran dari 4 tema pokok besar: ibadat, muamalat, muhlikat, munjiat, hablum minallah, hablum minannas, sakit hati, lalu ada obat hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar, itu datang dari Allah. Jika ada yang salah dan khilaf, itu dari kekurangan saya sebagai penyampai dari risalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Hadis, pesan-pesan cinta yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.